Pidato Soekarno berjudul Pancasila pada sidang BPUPKI pertama tanggal 1 Juni tahun 1945 menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kini setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Pancasila identik dengan gagasan Soekarno yang diungkapkan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Sangin yang keenam telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempertimuraya. Mosi tersebut adalah petunjuk bagi kita. Soekarno menyatakan kepada peserta BPUPKI perlunya bangsa ini memiliki dasar negara sebagai pedoman, yaitu meliputi 5 prinsip. Kemudian 5 prinsip dari Soekarno itu akhirnya dikaji ulang oleh peserta dan akhirnya disetujui. Sampai sekarang, momen bersejarah ini terus diperingati setiap tahunnya sebagai bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia baik itu mengenal sejarah untuk kepentingan negara maupun hasanah intelektual keilmuan. Istilah Pancasila sebenarnya telah dikenal sejak zaman Majapahit sebagaimana tertulis dalam Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular yang berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Dalam bahasa Sanskerta Pancasila berasal dari 2 kata, yaitu Panca, yang berarti 5 dan Sila, yang berarti dasar atau asas. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terdiri dari 5 sila atau 5 asas. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi suatu pondasi atau dasar bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan bagian dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Dalam perjuangan melawan penjajah kolonial Hindia Belanda, bangsa Indonesia terlibat dalam perlawanan fisik mengusir penjajah. Perlawanan terhadap penjajah terlihat banyak terjadi di seluruh wilayah Indonesia, tetapi belum terkoordinasi dengan baik dan bersifat kedaerahan. Pada tanggal 9 Maret tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang dan mulailah kependudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang Jepang terdesak oleh pasukan sekutu dan Nika Belanda, sehingga Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaannya di kemudian hari. Tanggal 29 April tahun 1945 Jepang membentuk sebuah organisasi BPUPKI atau Dokuritsu Ziunbi Chusakai, yang diketuai Dr. Rajiman Wediodiningrat dan beranggotakan 76 orang, termasuk 7 orang Jepang sebagai anggota istimewa upaya untuk memberi kemerdekaan bagi Indonesia. Lalu wacana tentang bentuk dan wilayah negara juga dibahas dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni tahun 1945. Namun diskusi penentuan bentuk dan wilayah Indonesia dibahas dan diputuskan dalam rangkaian sidang kedua BPUPKI pada tanggal 10 dan tanggal 11 Juli tahun 1945. Beberapa pidato yang disampaikan sepanjang sidang pertama BPUPKI telah menyinggung bentuk negara Republik bagi Indonesia merdeka dari mulai tanggal 29 hingga tanggal 31 Mei tahun 1945, yang dipidatokan oleh Muhammad Yamin dan Supomo. Tak hanya itu, begitu juga dengan panitia kecil yang diketuai Soekarno sebelumnya pada putaran sidang kedua BPUPKI ini telah membentuk panitia kecil lain yang menghasilkan usulan rancangan pembukaan, preambule, undang-undang. Sebab sebagai ketua panitia kecil pembahas usulan anggota BPUPKI selama masa reses, Soekarno mengusulkan, salah satunya, agar sidang besar BPUPKI kali ini juga menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar negara. Sehingga dalam situasi semacam ini banyak pertimbangan mengenai sudut pandang suatu negara atas usulan dan rancangan panitia kecil lain Soekarno, disebutkan, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, usulan tersebut lantas ditanggapi oleh sidang BPUPKI, terutama penggunaan istilah Republik bagi negara Indonesia karena belum menjadi keputusan sidang besar. Dalam persidangan muncul beberapa pendapat dan pertimbangan mengenai bentuk negara dan batas wilayah yang menentukan Indonesia sebagai negara monarki, kerajaan, ataukah republik. Berikut peristiwa yang terjadi hingga ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara dan tanggal 1 Juni sebagai lahirnya Pancasila. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945 dilakukannya upacara peresmian Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, di Gedung Chuo Sangiin, Jalan Pejambon 6 Jakarta,
kini Gedung Pancasila. Upacara dihadiri oleh Jenderal Itagaki, Panglima Tentara Wilayah ke-7 yang bermarkas di Singapura yang membawahi Tentara ke-25 dan Tentara ke-16, dan Letnan Jenderal Nagano, Panglima Tentara ke-16 yang baru. Upacara juga diisi dengan pengibaran bendera Hinomaru oleh Mr. A.G. Pringgodikdo yang disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Toyohito Masuda. Pada tanggal 29 Mei tahun 1945 sidang BPUPKI diselenggarakan untuk membahas Undang-Undang Dasar dan persoalan mendasar tentang negara Indonesia Merdeka. Ketua BPUPKI, dari Dr. Rajiman Wediodiningrat dalam pidatonya meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia. Terdapat 3 anggota yang menjawab pertanyaan dasar negara, yakni Muhammad Yamin, Profesor Dr. M.R. Supomo dan I.R. Soekarno. Setelah Muhammad Yamin dan Prof. Dr. M.R. Supomo menyampaikan usulannya tentang dasar negara, kemudian pidato terakhir diisi oleh I.R. Soekarno sebagai penutup persidangan pertama BPUPKI. Persidangan pertama ini tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau rumusan apapun. Namun, dari beberapa rumusan yang disampaikan, rumusan Soekarno yang paling diterima oleh semua anggota pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Dalam pidatonya Soekarno menawarkan konsep Trisila dan Ekasila yang merupakan intisari dari Pancasila. Trisila terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sedangkan Ekasila berupa gotong royong. Dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu? Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja. Saudara-saudara tanya kepada saya, apakah perasan yang 3 itu? Berpuluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia. Ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka. Weltan saung kita. 2 dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme. Kebangsaan dan peri kemanusiaan saya peras menjadi satu. Itulah yang dahulu saya namakan sosionasionalisme. Dan demokrasi yang bukan demokrasi barat, tetapi politik ekonomisme demokrasi, yaitu politik demokrasi dengan sosial rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan. Saya peraskan pula menjadi satu. Inilah yang dulu saya namakan sosiodemokrasi. Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama lain. Jadi, yang asalnya 5 itu telah menjadi 3. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Jikalau Tuan senang kepada simbolik 3, ambillah cara 3 ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan senang kepada Trisila ini dan minta satu dasar saja. Baiklah, saya jadikan 1. Saya kumpulkan lagi menjadi 1. Apakah yang 1 itu? Sebagai tadi telah saya katakan, kita mendirikan negara Indonesia yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat semua. Jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya 1 perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya negara gotong royong.
Setelah persidangan pertama selesai diadakanlah reses selama 1 bulan lebih. Tindak lanjut dari sidang pertama BPUPKI adalah dibentuknya tim Panitia 9 untuk menyusun rumusan dasar negara. Selanjutnya Panitia 9 mengadakan pertemuan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal dengan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni tahun 1945 yang di dalamnya termuat rumusan kolektif dasar negara Indonesia merdeka, yaitu 1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sementara sidang kedua BPUPKI menghasilkan rancangan teks proklamasi, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 Juli tahun 1945. Ir. Soekarno menyampaikan laporan hasil kerja selama masa reses. Sidang ini membahas bentuk negara bagi Indonesia merdeka dan perumusan terakhir draft dasar negara. Melalui sistem voting yang diikuti oleh 64 peserta, 55 peserta memilih bentuk negara republik, 6 peserta memilih bentuk monarki atau kerajaan, 2 peserta memilih bentuk lain, dan 1 peserta blanko. Sesuai hasil voting, sidang ini menghasilkan keputusan bentuk negara republik bagi Indonesia merdeka. Rancangan dasar negara yang terdapat pada Piagam Jakarta di alinea keempat tanggal 22 Juni tahun 1945 memiliki perbedaan dengan naskah Pancasila sebelum diubah. Sila pertama pada Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 BPUPKI dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, atau Dokuritsu Junbi Inkai. Soekarno ditunjuk menjadi Ketua PPKI dengan Wakil Muhammad Hatta, dan Mr. Muhammad Subarjo menjadi penasihat khusus. Anggota PPKI dipilih langsung oleh Jenderal Besar Terauchi yang menjadi penguasa tertinggi di seluruh Asia Tenggara. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 upacara proklamasi kemerdekaan RI dilakukan pada pukul 10 di Rumah Soekarno Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Namun sore harinya Drs. Muhammad Hatta mengetahui adanya keberatan dari pemeluk agama lain di wilayah Indonesia Timur terhadap sila pertama yang termuat dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pada tanggal 18 Agustus sidang pertama PPKI dibuka di bekas gedung Volksrat, dengan beranggotakan 27 orang di Pejambon, Jakarta Pusat. Sebelum sidang dimulai, Soekarno dan Muhammad Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hashim, Mr. Kasman Singodimejo, dan Mr. Toku Muhammad Hasan untuk membahas kalimat pada sila pertama dalam dasar negara. Akhirnya dicapai kesepakatan mengganti kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang PPKI ini menetapkan Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya termuat Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan yang disepakati. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tahun 1964 Presiden Soekarno mengusulkan supaya diadakannya acara peringatan hari lahirnya Pancasila. Tepat pada tanggal 1 Juni pertama kalinya diadakan upacara di Istana Merdeka untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Kemudian berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila, menyatakan bahwa tanggal 1 Juni tahun 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila. Baik, itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.